Menurut Menteri ESDM yaitu Pak Bahlil, ketika diwawancara oleh para wartawan, dia bilang mekanismenya lagi saya atur. Jadi lu bayangin, peraturannya udah keluar, tapi mekanisme untuk menjalankan peraturan tersebut lagi diatur, jadi baru diproses. Dan sampai ada seorang ibu yang mengantri meninggal gara-gara ketidaksiapan dan ketidakprofesionalan dalam membuat peraturan. Lu bayangin, emak lu pengen masak, gasnya habis, tapi nggak bisa beli gas di tempat biasa dia beli, lalu dia harus pergi ke tempat yang jauh, ngantri panjang, dan meninggal. Cuma gara-gara pengen masak, cuma karena dia ingin ganti tabung gas. Masa Pak Menteri itu nggak berpikir sampai sejauh itu sih kalau bikin peraturan? Masa mekanismenya belum ada, tapi peraturan udah dikeluarin gitu? Itu logikanya gimana coba? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini gue mau membahas tentang polemik dari gas LPG 3 kg atau yang sering kita kenal dengan tabung gas melon. Permasalahannya adalah per tanggal 1 Februari 2025, untuk membeli tabung gas LPG 3 kg ini nggak bisa lewat langsung pengecer, tapi harus lewat pangkalan. Nah, masalahnya, jumlah pangkalan dan jumlah pengecer, tentu saja jumlah pangkalan lebih sedikit daripada jumlah pengecer. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang ingin membeli tabung gas LPG 3 kg itu harus mengantri panjang. Dan parahnya, ada seorang ibu yang akhirnya meninggal karena kelelahan mengantri tabung gas LPG. Peraturan ini ketika ditetapkan jalan tanggal 1 Februari 2025, menurut Menteri ESDM yaitu Pak Bahlil, ketika diwawancara oleh para wartawan, dia bilang mekanismenya lagi saya atur. Tapi mekanisme untuk menjalankan peraturan tersebut itu lagi diatur, jadi baru diproses. Sampai ada seorang ibu, seorang nenek yang meninggal gara-gara ketidaksiapan dan ketidakprofesionalan dalam membuat peraturan. Lu bayangin, emak lu pengen masak, gasnya habis, tapi nggak bisa beli gas di tempat biasa dia beli, lalu dia harus pergi ke tempat yang jauh, ngantri panjang, dan meninggal. Cuma gara-gara pengen masak, cuma karena dia ingin ganti tabung gas. Masa Pak Menteri itu nggak berpikir sampai sejauh itu sih kalau bikin peraturan? Masa mekanismenya belum ada, tapi peraturannya udah dikeluarin gitu? Itu logikanya gimana coba? Nah, for information aja, peraturan ini diberlakukan karena memang ada penyelewengan-penyelewengan terhadap penggunaan tabung gas LPG 3 kg ini. Seperti yang kita tahu, tabung gas LPG ini kan harusnya untuk warga miskin. Tapi seringkali distribusinya tuh nggak tepat sasaran. Jadi sering dipakai sama orang-orang yang nggak masuk kategori miskin. Bahkan bisnis seperti perhotelan, restoran pun pakai. Bukan untuk UMKM atau warga miskin. Belum lagi juga ada praktek penimbunan. Sehingga harganya tuh seringkali melebihi harga eceran tertinggi. Jadinya dikeluarkanlah peraturan ini, pengecer nggak boleh jualan, jadi harus langsung beli ke pangkalan. Tapi permasalahan sekali lagi, jumlah pangkalannya ini kan nggak sebanding dengan jumlah pengecer. Kalau memang ingin mengatasi masalah penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg, jangan lu potong jalur akses masyarakat untuk membeli dong. Jangan bikin mereka jadi susah dong untuk membeli. Jangan bikin mereka mengantri sampai ada yang meninggal. Ini kan ibaratnya jadi kayak lu ada di lumbung lu, ada tikus, bukannya tikusnya dicari dan dibasmi, malah lumbungnya yang dibakar. Ya kalau ada permasalahan penyalahgunaan, ya berarti kan ada oknum yang di tengah-tengah atau mungkin oknum yang di bagian hulu yang bermasalah. Nah, itu yang harusnya dicari, itu yang harusnya ditindak. Bukan di hilirnya masyarakatnya malah yang jadi korban. Itu kan sebenarnya pemikiran logika dasar loh. Tapi gue sering banget ngelihat kalau pemerintah
Kalau mengeluarkan kebijakan atau peraturan selalu kayak begitu. Keluarin aja dulu peraturannya, kalau udah chaos, udah rame, baru peraturannya diralat atau nggak jadi. Selalu kayak begitu. Tapi lagi-lagi dampaknya yang kena adalah masyarakat kecil yang nggak bisa apa-apa. Nah, sebenarnya dalam mengambil suatu kebijakan atau sebuah keputusan, itu ada namanya problem solving framework. Dimana kalau misalnya ada masalah, ya lu rumusin dulu masalahnya. Oke, berarti masalahnya ada penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kilogram. Nah, lu cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Lu identify isunya. Lu lihat situasinya bagaimana dan lu analisa. Lalu setelah itu baru lu generate solutionnya. Kira-kira solusinya apa nih? Nah, lalu uji coba dulu dalam skala kecil. Jangan langsung lu terapin peraturannya ke satu negara dong. Nah, lewat uji coba skala kecil ini dulu, di fase tes ini, kan bakal kelihatan tuh, oh kurangnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Nah, disitulah lu evaluasi. Setelah lu evaluasi, lu uji coba lagi, lu coba tes lagi. Hal-hal yang perlu lu evaluasi itu, yang udah lu perbaiki, berjalan nggak, lebih baik atau enggak. Lu ukur tuh tiap-tiap variabelnya. Kalau perlu lu ulang, lu repeat sampai implementasinya itu, mekanismenya itu lancar. Baru setelah itu lu aplikasikan secara luas. Itu urutannya. Jangan kebalik, lu aplikasikan dulu secara luas, baru mikir, lu baru mencoba identify isunya tuh seperti apa, solusinya tuh seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, baru lu uji coba. Masa lu uji coba dalam skala yang luas sih? Sekarang ada yang meninggal, ada seorang ibu yang meninggal. Siapa yang mau tanggung jawab? Pasti nanti pada lepas tangan, cuci tangan. Ya, gue tahu per gue recording video ini, peraturannya itu ditunda, dibatalin. Jadi sekarang bisa beli lewat pengecer, tapi pengecer-pengecer ini harus mulai mendaftar. Gitu loh, Pak Bahlil dan juga orang-orang yang ada di pemerintahan. Ada yang namanya problem solving framework. Bapak sekarang nih menteri, Pak. Peraturan yang Bapak buat itu impact-nya ke orang banyak. Bapak bukan lagi jadi seperti sopir angkot pas zaman Bapak lagi sekolah, yang seperti Bapak bilang ketika diusulkan pejabat naik transportasi umum. Ini bukan lagi nyopir angkot yang bisa seradak seruduk, Pak. Enggak. Harus dipikir secara strategis. Masa gara-gara begini akhirnya ada yang meninggal? Masa sih nggak kepikiran sampai sejauh itu? Impact-nya akan seperti apa? Masa seneng gitu ya lihat masyarakat tuh ngantri panjang? Ini tahun 2025, bukan lagi di tahun 60-an yang masyarakat antri panjang buat sembako. Masa sih udah selevel menteri, kayak gitu aja harus diajarin. Kalau Bapak bilang jangan semua halnya ke presiden, seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Ya masalahnya menterinya kerjanya kayak gitu. Ngaco. Ngaco. Kalau nggak mau kayak gitu ya kerja yang benar, berpikirnya secara strategis. Berpikiran yang panjang, lihat dari helikopter view. Kalau memang Bapak nggak bisa, Bapak nggak kompeten, ya ada opsi sih Pak. Opsinya tuh mundur dari jabatan. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu mungkin punya komen, lu juga punya opini, atau lu juga pengen marah-marah kayak gua, boleh tulis langsung di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.